Sobat Puspa, kembali lagi bersama Puspakes, Puskesmas Pademangan Podcast. Tempat kita ngobrol bareng tentang isu-isu penting yang sering banget terjadi di sekitar kita. Bersama saya Vira, kita akan bahas topik yang sering banget terjadi di masalah sehari-hari nih. Tapi kadang suka malu untuk dibicarakan. Yaps, namanya bau mulut. Dan dengan tagline kita, napas segar, percaya diri, lancar. Dan pastinya saya nggak sendirian, sudah hadir bersama kita Dokter Gigi Tiara dari Puskesmas Padepokan. Oke, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik Vira. Vira apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah mengundang saya ke podcast hari ini. Sama dokter. Dok, jujur ya, kayaknya semua orang pernah ya seumur hidup sekali yang namanya ngalamin bau mulut. Sebenarnya bau mulut itu apa sih dok? Oke, bau mulut itu atau halitosis ya dalam istilah medis itu sebenarnya hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah merasakannya. Nah, bau mulut ini sendiri itu bisa terjadi sesaat. Jadi misalkan nih kita bangun tidur itu salah satu hal atau waktu yang kita bisa mengalami bau mulut. Eee, jadi si bau mulut ini saat kita bangun tidur itu disebabkan karena penurunan dari si produksi air ludah atau saliva. Atau bisa jadi kita habis makan makanan yang berbau menyengat nih Vira, misalkan, pete, jengkol, kemudian bawang, atau punya kebiasaan buruk seperti merokok. Nah, kalau misalkan kita udah membersihkan gigi dan mulut, misalkan sikat gigi, itu bau mulut ini bakal hilang. Nah, tapi kalau kita udah melakukan pembersihan mulut nih atau sikat gigi misalkan, tapi bau mulutnya tetap ada. Nah, ini yang patut dicurigai Vira. Maksudnya di dalam mulut kita ada gigi yang berlubang, kemudian ada karang gigi, atau bisa jadi ada penyakit sistemik seperti itu Vira. Oh, jadi bau mulut itu nggak cuma masalah sepele ya dok ya, tapi bisa jadi tanda ada salah juga di mulut. Benar banget. Oke, nah Dok, kita langsung kepo aja ya. Sebenarnya bau mulut itu faktor-faktornya apa aja sih? Kayak penyebabnya. Oke, kan kalau misalkan tadi di awal udah saya jelasin bisa juga dari, makanan ya. Nah, misalkan nih kita udah nggak makan makanan yang berbau menyengat, terus kita juga nggak punya kebiasaan buruk seperti merokok, tapi kok tetap bau mulut. Nah, perlu diperiksa nih di dalam mulut kita nih, satu, ada, gigi berlubang nggak? Nah, soalnya gigi berlubang nih bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan bau mulut. Ketika gigi berlubang terus tidak dirawat, misalkan dilakukan penambalan atau dilakukan perawatan saluran akar, ketika ketempelan sisa makanan terus nggak dibersihkan, nah itu si, si sisa makanan ini bakal diolah oleh, bakteri atau kuman dalam mulut, bisa jadi lubang gigi terus jadi bau mulut, seperti itu. Terus bisa juga karena karang gigi nih. Nah, karang gigi itu juga awalnya juga dari sisa makanan yang tidak dibersihkan. Misalkan karang giginya numpuk banget nih, sampai tebel lah, karang laut gitu, itu juga bisa jadi penyebab bau mulut. Bisa juga, pemakaian gigi palsu. Nah, pakai gigi palsu nggak pernah dilepas, nggak pernah disikat, nggak pernah dibersihin. Sisa makanan atau kayak si plak itu kan bakal nempel di situ tuh. Nah, itu juga bakal jadi penyebab bau mulut. Bisa juga kalau dari penyakit sistemik, misalkan penyakit lambung, atau bisa juga karena penyakit diabetes, atau bisa juga karena penyakit sinusitis. Atau ada lagi nih, misalkan lidahnya tebel banget. Nah, kan kadang kita kayak, "Udah sikat gigi aja, udah, eee udah nggak perlu nih lidahnya disikat." Padahal menyikat lidah itu juga sebenarnya perlu Vira. Jadi kadang ada sisa makanan yang nempel di lidah. Nah, ketika ada sisa makanan yang nempel sebaiknya dilakukan, penyikatan. Nah, biar lidahnya nggak istilahnya apa ya, koat-titang. Jadi lidahnya nggak terbungkus sisa makanan atau plak, jadi tidak menjadi salah satu penyebab bau mulut, begitu Vira. Waduh, ternyata banyak banget ya pemicunya ya dok ya, bahkan bisa dari penyakit dalam juga. Kalau dipikir-pikir ya dok,
bau mulut ini bukan soal kesehatan aja ya, Dok, ya, tapi, membuat kita kurang percaya diri gitu ya. Mhm. Misalnya pas ngobrol, presentasi, atau pas ibadah, rasanya nggak nyaman banget ya, Dok, ya. Oke, makanya tagline kita cocok banget, "Napas segar, percaya diri, lancar." Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, Dok. Gimana sih cara mengatasi sekaligus mencegah bau mulut ya, Dok? Oke, cara mengatasi bau mulut, oke. Ini untuk, orang-orang yang kayak misalkan merasa, "Duh, bau mulut nih." Nah, kuncinya kita tidak mengalami bau mulut adalah yang pertama, kebersihan gigi dan mulut. Jadi, usahakan sikat giginya rutin, terutama pagi hari setelah sarapan, kemudian malam hari sebelum tidur. Nah, setelah dilakukan sikat gigi, nah jangan lupa kita sikat juga lidahnya nih. Nah, bisa pakai sikat gigi atau bisa pakai alat namanya tongue cleaner. Terus setelah itu kita lakukan pembersihan sela-sela gigi. Nah, kita bisa pakai dental floss atau benang gigi. Jadi, benar-benar bersih tuh sela-sela gigi tuh nggak ada sisa makanan. Kemudian boleh dengan, ini, penggunaan obat kumur. Tapi kalau untuk penggunaan obat kumur sih saran saya tidak setiap hari. Misalkan nih kayak, apa namanya, kecuali abis misalkan operasi gigi gitu, itu boleh tiap abis sikat gigi. Tapi kalau untuk yang penggunaan sehari-hari kayaknya, 2 hari sekali masih oke lah ya. Terus misal ada gigi berlubang, ya dirawat gigi berlubangnya, atau ada karang gigi, ya dibersihkan karang giginya dengan, apa namanya, tindakan scaling. Bisa juga kalau misalkan ini, kan kalau kita makan makanan yang berbau menyengat itu juga bisa jadi bau mulut, ya menghindarin makan makanan yang berbau menyengat kalau emang nggak mau, apa, ada bau mulut seperti itu. Atau kalau untuk dari penyakit sistemik, bisa, apa, periksa ke dokter lebih lanjut. Terus untuk yang menggunakan gigi palsu. Nah, gigi palsu itu kalau misalkan gigi palsu yang tipe gigi palsu lepasan, sebaiknya dilakukan pembersihan setelah makan. Jadi habis Mmm. makan gigi palsunya dilepas, kemudian disikat, dibersihkan selayaknya kita membersihkan gigi kita beneran. Kemudian setiap, malam kalau kita tidur sebaiknya gigi palsu itu dilepas, Vira. Jadi kalau misalkan seharian gitu kita udah pakai gigi palsu, otomatis kan gigi palsu ini, nimpa gusi ya. Mhm. Nah, kenapa malam itu gigi palsu sebaiknya dilepas? Satu, biar si gusinya nih, apa ya, bebas lah ya dari beban gigi palsunya. Yang kedua, gigi palsunya tuh, apa namanya, biar bersih gitu. Sama itu tadi, menyediakan waktu buat gusinya buat, apa, sejenak nggak menahan beban dari segi palsunya. Itu sih, Vira. Oke, Oh iya, sama baik. satu lagi, Vira, Oke. jangan lupa untuk periksa gigi 6 bulan sekali ke dokter gigi. Oke, Itu sih. jadi kunci utamanya kebersihan gigi Mhm. dan mulut, pola makan, dan rutin cek ke dokter gigi 6 Iya, bulan benar sekali. sekali. Oke, kita lanjut ke segmen 5, Dokter. Nggak kerasa sudah segmen 5 Oke, masuk apa nih? mitos atau fakta gitu ya, Dokter, Oke. ya. Sekarang kita masuk ke segmen baru namanya mitos atau fakta. Oke, Saya sebutkan pertanyaan nanti, Dokter, ya. siap. Mengunyah permen karet bisa menghilangkan bau mulut selamanya. Mitos ya. Jadi gini, Iya. mengunyah permen karet, bisa menghilangkan bau mulut selamanya. Enggak Iya. dong. Jadi kalau permen karet itu kan kita ada gerakan mengunyah. Itu lebih ke merangsang produksi dari si, air ludah atau saliva. Tapi kalau untuk dia si permen karet ini bisa jadi menghilangkan bau mulut selamanya, enggak dong. Misal nih kita ngunyah permen karet, tapi ternyata gigi kita banyak lubangnya, kemudian karangnya tebal, ya tetap pasti ada bau mulut karena penyebab utama dari si bau mulut ini tidak dihilangkan. Gitu. Oke, kita lanjut ya, Dok, ya. Kalau rajin sikat gigi pasti nggak akan bau mulut, mitos atau fakta? Fakta sih, jadi ketika itu tadi salah satu
satu cara untuk menghilangkan bau mulut adalah dengan sikat gigi, tapi itu tadi dibarengin dengan, perawatan gigi yang diperlukan. Jadi balik lagi Vira, kalau misalkan di dalam mulut itu giginya udah aman, udah nggak ada yang berlubang, kemudian karang giginya udah dibersihkan, terus ya udah ketika sikat gigi, bau mulut pasti hilang, seperti itu. Tapi kalau misalkan tetap ada gigi berlubang, sama ada karang gigi, pasti setelah sikat gigi nggak selang berapa lama pasti ada muncul bau mulut karena ternyata penyebab utamanya tidak dihilangkan, gitu. Jadi Oke. harus dibarengin, sikat gigi dibarengin dengan perawatan, gigi dan mulut yang memang diperlukan. Oke, kita lanjut ya, Dok. Minum kopi bikin bau mulut lebih mudah muncul, mitos atau fakta? Itu adalah fakta, Oke. karena kopi itu kan asam ya. Mhm. Asam itu lebih, apa ya, kayak ketika kita suasana rongga mulutnya asam, itu lebih cenderung satu, apa namanya, membuat si kuman atau bakteri dalam mulut itu lebih senang. Jadi kuman atau bakteri dalam mulut ini seneng banget kalau rongga mulut kita nih suasananya asam, karena mereka, bisa lebih mudah, bikin gigi berlubang, yang pertama. Yang kedua, ketika, apa namanya, gigi mudah berlubang, pasti kan jadi salah satu penyebab bau mulut, seperti itu. Terus kalau misalkan nih udah dalam suasana asam, tapi tidak dinetralkan, itu kalau gigi nih dikasih suasana asam terus, yang pertama apalagi kopi ya, kopi itu ada kafeinnya, itu pasti nanti ada kayak bintik-bintik coklat gitu Vira, jadi kayak semacam pewarnaan makanan itu yang pertama. Yang kedua, ketika rongga mulut kita suasananya asam, gigi itu lebih rapuh. Gitu. Kalau gigi udah lebih rapuh, dia lebih gampang berlubang, kalau udah gampang berlubang, bakterinya lebih gampang nempel, terus sisa makanan lebih gampang nempel, giginya nggak dirawat, ya sudah salah satu jadi penyebab, bau mulut itu sendiri. Oke, asik banget ya, Dok, ya. Ternyata banyak banget hal yang kita belum tahu semuanya jadi tahu dari dokter. Oke, gak kerasa ya udah beberapa menit bersama Dokter Oke. Gistiara nih. Banyak banget insight yang kita dapat, mulai dari penyebab, dampak, sampai secara mengatasinya. Jadi, Sobat Sehat Pademangan, jangan malu untuk peduli sama kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama mulut sehat bikin senyum makin lekat. Nafas segar bikin percaya diri lancar. Terima kasih banyak ya Bu Tiara untuk Iya, sharing hari ini di sama-sama Puspodcast. Vira. Biar nggak ketinggalan episode lainnya, saya Vira. Saya Dokter Gigi Tiara, Sampai sampai jumpa jumpa di di Puspakes Puspodcast episode episode selanjutnya. selanjutnya. Dadah! Dadah.